peraturan yang baru saja direvisi oleh Presiden Joko Widodo. Apa sebenarnya Pak alasan dari penetapan insentif impor mobil listrik ini? Dan mungkin boleh dielaborasi lebih lanjut terkait juga dengan perubahan dari undang-undang yang berlaku itu Pak. Ya, terima kasih Mbak Safina. Jadi mungkin saya izin cerita sedikit background-nya ya, dan apa sebenarnya tujuan utamanya dilakukan revisi Perpres ini. Jadi sebelumnya memang kita sudah punya Perpres untuk memberikan insentif kepada kendaraan listrik ya, KBLBB Perpres 55 2019. Nah, tujuan utamanya kita kan sebenarnya adalah ingin membuat ekosistem kendaraan listrik supaya kendaraan listrik itu harganya terjangkau, kemudian pilihannya banyak, dan tentunya terbangunlah industri di Indonesia. Itu tujuan-tujuan utama kita. Nah, kebetulan saat ini kita tahu ya, selama ini baru ada 2 pabrikan yang masuk ke Indonesia, dan kebetulan pabrikan-pabrikan itu juga bukan pure EV gitu. Jadi mereka juga punya combustion engine dan juga punya EV. Nah, saat ini kita ingin mendorong lebih banyak lagi pabrikan-pabrikan EV yang untuk masuk ke Indonesia. Dari situ kita banyak diskusi dengan pabrikan-pabrikan ini, dan mereka memberikan feedback bahwa sebelumnya biasanya untuk membuat pabrik itu butuh waktu, ya mungkin butuh waktu hampir 2 tahun. Dan selama dalam pembangunan pabrik, mereka tentunya tidak bisa berpangku tangan ya. Mereka pasti harus membuat market dulu untuk memperkenalkan produknya, membangun pasar, membangun jaringan. Dan untuk itu dilakukan, mereka butuh produknya masuk dulu ya. Nah, kalau misalnya produknya masuk dengan sistem perpajakan yang saat ada sekarang, itu harganya bisa cukup tinggi ya, bisa hampir 2 kali lipat, karena kita ada bea masuk, kita ada PPNBM, terus tentunya juga ada VAT ya, atau PPN. Jadi agak nggak masuk akal misalnya kalau dia misalnya ada suatu produk dijual harganya 2x gitu ya pada saat dengan pajak-pajak, tapi begitu pabriknya jadi tiba-tiba turun jadi setengahnya. Jadi mereka bilang kalau misalnya dibuat seperti ini, mungkin kita lebih excited gitu, lebih confident lah untuk masuk ke pasar Indonesia. Oleh karena itu Perpres 79 ini pada prinsipnya yang kita lakukan adalah memberikan insentif fiskal buat pabrikan yang berkomitmen untuk membuat kapasitas produksi di Indonesia. Jadi kata kuncinya adalah dia punya komitmen untuk membangun kapasitas produksi di Indonesia. Hanya orang-orang itulah yang boleh mendaftar dan mendapatkan insentif untuk CBU gitu. Ya, dan itu kita berikan sampai akhir 2025 saja. Jadi waktunya itu terbatas dan hanya pabrikan tertentu yang komit yang bisa mendapatkannya. Oke, hanya bisa berlaku sampai dengan 2025 dan hanya pabrikan-pabrikan yang berkomitmen untuk bisa berproduksi di Indonesia saja yang bisa mendapatkan insentifnya. Lantas bagaimana Pak kita memastikan efektivitas dari insentif ini dalam mendorong adopsi mobil listrik di masyarakat? Seberapa meyakinkan insentif ini dibentuk untuk bisa meningkatkan minat beli mobil EV di Indonesia, Pak? Ya, jadi pada prinsipnya tadi kita lihat ya, jika pabrikan-pabrikan ini masuk dan juga membuat lebih banyak lagi produk di Indonesia, kita harapkan tentunya masyarakat bisa punya lebih banyak pilihan, dan juga harga-harganya juga bisa lebih lengkap ya. Mungkin kalau saat ini yang ada dari 2 brand yang ada, mungkin ada yang satu harganya 200 jutaan, kemudian ada satu lagi harganya di atas 700. Jadi kita perlu isi pasar di antara level-level itu ya. Oke, dan targetnya Pak dengan adanya insentif ini berapa besar peningkatan yang diharapkan Pak dengan ataupun minat dari pembelian mobil EV ini Pak?
Ya, jadi memang dari kita sih sebenarnya Pak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa di 2030 beliau mengharapkan ada 600.000 kapasitas produksi Indonesia sebesar 600.000. Nah saat ini kita masih cukup jauh dari situ, mungkin sekitar 30-40 ribuan saat ini. Jadi kita perlu lebih meningkatkan lagi dari sisi kapasitas produksinya. Mungkin buat Mbak Safina ya gitu, kita saat ini penjualan mobilnya sekitar 1,1 juta ya setahun. Jadi kalau kapasitasnya cuma 30-40 ribu itu masih sangat sedikit. Jadi itu yang kita dorong, dan tentunya ada satu lagi target pemerintah untuk mencapai sekitar 10% dari populasi mobil itu dan motor juga 10% di 2030. Itu berarti butuh sekitar 2-2,2 juta mobil ya yang ada. Jadi dari situ tentunya kita punya ada target itu, ya harus kita work backwards ya. Ya. Mungkin mudah-mudahan tahun depan bisa dapat mencapai jalurnya, mencapai track itu.